Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 2. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pengalamanku PKN dengan materi perilaku yang sesuai sila Pancasila. Langsung saja teman-teman. Masih ingatkah kalian dengan sila pada Pancasila? Ya, sila dalam Pancasila ada 5 teman-teman. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman semuanya juga harus hafal ya teman-teman kelima sila tersebut. Nah, kali ini kita akan belajar perilaku apa saja sih yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Untuk video kali ini kita akan belajar 3 sila teman-teman. Sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Ya, bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Setiap warga negara Indonesia, termasuk kita semua ya teman-teman ya, wajib memeluk agama dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, sebagai pemeluk agama Islam, kita wajib untuk menjalankan perintah, ajaran, serta perilaku yang mencerminkan sila pertama dan ajaran yang diajarkan oleh agama Islam. Nah, selain agama Islam, Indonesia juga mengakui teman-teman ada agama yang lain, yaitu ada 6 agama yang lain atau kepercayaan yang lain. Yang pertama, seperti kepercayaan kita anut yaitu Islam, kemudian ada juga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perilaku yang sesuai dengan Pancasila pada sila pertama di kehidupan kita sehari-hari antara lain, yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, memberi kesempatan teman yang ingin beribadah ketika bermain bersama. Jadi, misal ini ya teman-teman, kita sedang bermain bersama dengan teman kita yang berbeda agama. Nah, kalau ada teman kita yang akan menjalankan atau kita akan menjalankan ibadah sholat duhur atau sholat asar. Nah, teman kita yang berbeda agama itu harus memberikan kesempatan kepada kita untuk sholat terlebih dahulu teman-teman. Jadi harus saling tenggang rasa. Nah, berikutnya, sikap berikutnya adalah beribadah di tempat ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Nah, misalnya Siti beragama Islam, maka Siti beribadah di masjid. Berikutnya juga, misal ada teman kalian yang beragama Kristen, maka teman kalian juga harus beribadah di tempat agamanya. Kalau Kristen berarti ke gereja. Nah, seperti itu teman-teman. Perilaku berikutnya adalah ikut menjaga keamanan dan ketertiban saat agama lain sedang beribadah atau merayakan hari besar agama. Nah, contoh paling mudah ketika kita sedang lewat di gereja pada hari Minggu pagi, mungkin gereja tersebut sedang ada beribadatan ya, mereka sedang beribadah. Nah, kita juga harus lewat dengan tertib. Kita tidak boleh membunyikan klakson terlalu keras seperti itu. Itu wujud kita menghargai agama lain. Nah, begitu juga ketika kita sholat ya, teman kita yang berbeda agama itu juga harus menghargai kita. Jadi jangan berisik, jangan ngobrol sendiri, atau jangan membunyikan suara-suara yang akan mengganggu kita sholat atau mengganggu kita ketika beribadah.
Nah, berikutnya sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah tidak memaksakan agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Nah, dalam agama Islam itu kita juga diajarkan untuk tidak memaksakan agama kepada orang lain ya teman-teman ya. Biarlah kepercayaan kita itu untuk kita sendiri dan kalau memang teman kita berbeda agama, kita tidak boleh memaksakan ajaran serta perintah yang sudah kita anut, perintah yang kita jalankan dalam agama Islam kepada dia, kecuali kalau memang dia berkeinginan untuk belajar agama yang kita anut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak boleh memaksakan kepercayaan kepada teman kita agar kita bisa saling menghargai. Karena di Indonesia itu terkenal dengan perbedaan. Jadi kita harus saling menghargai. Berikutnya, perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain ya teman-teman ya. Nah, setiap warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk saling membantu dengan yang lain. Karena kita sebagai warga negara itu adalah satu keluarga dan kita juga harus mau membantu. Misal ada saudara kita atau teman kita yang sedang tertimpa musibah. Nah, saling membantu itu adalah cermin dari sila kedua Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar contoh-contohnya ya teman-teman ya. Perilaku yang sesuai dengan Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari, yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama adalah membantu tetangga yang tertimpa musibah banjir dengan menyumbangkan pakaian, makanan, dan obat-obatan. Tidak hanya tetangga teman-teman, boleh juga kita membantu masyarakat lain atau teman kita dari luar pulau, luar daerah itu juga boleh. Kita harus mau membantu siapapun yang sedang tertimpa musibah. Berikutnya adalah membantu ibu memasak dan membersihkan rumah. Nah, ini juga meskipun kegiatan di rumah ini tetap harus kita lakukan. Ketika teman-teman membantu ibu memasak, itu teman-teman juga sudah menerapkan pengamalan sila kedua Pancasila. Berikutnya adalah menolong teman yang jatuh dan dibawa ke UKS. Nah, ini kegiatan yang kita lakukan di sekolah biasanya teman-teman. Nah, itu juga mencerminkan sila kedua Pancasila. Membantu ayah mencuci motor atau mobil, kemudian saling mencintai dan menghormati sesama manusia, tidak bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Maksudnya itu juga seperti memaksakan kehendak atau kita mengatur teman-teman yang lain karena semua orang memiliki hak yang sama untuk bersuara seperti itu. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap orang lain. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan ya. Kita harus berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, berikutnya untuk perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila, teman-teman. Ingat, bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bersatu, utuh, dan tidak terpecah belah. Meskipun masyarakat Indonesia memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai persatuan. Ya, itu adalah sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kalau perilaku kita sehari-hari yang mencerminkan dengan sila ketiga itu antara lain yang pertama, bermain bersama kakak atau adik dengan rukun. Kemudian belajar bersama kakak dan adik dengan rukun juga ya teman-teman, saling membantu. Kemudian melerai teman yang sedang bertengkar. Nah, kalau teman-teman menemukan teman yang sedang berantem, kita harus mau melerai atau kita harus mau mendamaikan. Itu juga wujud dari perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Berikutnya adalah cinta tanah air dengan membeli produk dalam negeri. Nah, ini juga harus kita galakan lagi teman-teman. Jadi kita harus bangga produk dalam negeri. Kita harus membeli kalau ada
tersedia di Indonesia, kita pakai produk-produk dalam negeri seperti makanan, minuman, kemudian pakaian, alat tulis, baju dan lain sebagainya. Nah, kita usahakan membeli produk dalam negeri untuk membantu perekonomian masyarakat yang lain. Nah, berikutnya adalah bangga memakai bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, ini penting sekali teman-teman. Jika kita bertemu dengan suku lain atau dengan daerah lain, mungkin kita memiliki bahasa yang berbeda. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia agar kita bisa saling berkomunikasi. Namun, untuk bahasa daerah seperti kita belajar bahasa Jawa, kita juga tidak boleh melupakan, kita juga harus bangga dengan bahasa daerah kita. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang perilaku yang mencerminkan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan soal di bawah ini ya. Sebutkan masing-masing satu contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Nah, kalau teman-teman tahu jawabannya, nanti teman-teman jangan lupa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.